Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2145 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, siapa sih yang tidak mau diberkati Tuhan? Pasti semua orang mau, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau sampaikan kepada kita, perhatikan firman Tuhan. Amin. Memperhatikan, asal katanya hati. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui hati kita. Makanya firman Tuhan ini berkata, siapa memperhatikan firman, artinya siapa yang menaruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Saudara, kita belajar bahwa hati kita ini ibaratnya tanah yang subur. Jadi di saat firman Tuhan itu kita dengarkan dengan baik serta kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sama seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga dia berakar kuat, dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita pegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan itu artinya melihat lama, mengamati, menilik, dan mengindahkan. Itu artinya memperhatikan. Siapa memperhatikan firman, itu artinya orang yang mengamati, orang yang mendengar firman Tuhan itu dengan baik dan melakukannya. Itu orang yang memperhatikan firman. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, janji Tuhan di sini, kita akan mendapat kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman akhir ini, iblis bekerja dengan luar biasa, membuat orang percaya, walaupun mereka ada di gereja, tetapi mereka berubah fokus. Mereka tidak fokus pada ibadah, apalagi firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Orang-orang Kristen sekarang ini bukan fokus pada ibadah, bukan fokus pada firman Tuhan, tapi fokus pada handphone mereka. Ini yang terjadi. Saudara perhatikan dalam ibadah saudara, orang tertunduk bukan karena dia membaca Alkitab, tetapi HP saudara. Ada penelitian yang mengatakan begini, orang itu hanya tahan tidak pegang HP itu selama 7 menit. Selebihnya dia tidak akan tahan, pasti dia akan cari HP saudara. Bahkan kita melihat sekarang kebutuhan HP itu sama seperti dengan kebutuhan makan. Kalau nggak pegang HP rasanya mau mati saudara. Saudara, kalau kita melihat sekarang kan, kalau suami atau istri berangkat kerja saudara, kalau ketinggalan dompet aman, mereka tidak akan balik. Tapi kalau HP yang ketinggalan itu bisa balik lagi saudara, walaupun mereka sudah sangat-sangat dekat dengan tujuan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada juga penelitian berkata begini, dalam 30 detik kita pasti akan buka HP. Entah itu hanya memastikan HP saudara itu masih hidup, baterainya masih penuh, atau membuka sekilas, membaca atau melihat status di media sosial. Saudara, per 35 detik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang diam, per 35 detik pasti dia buka HP-nya dia, entah dia hanya mau pastikan HP-nya itu hidup atau mau lihat statusnya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja, kalau kita melihat sekarang ini, banyak sekali orang tidak memperhatikan firman Tuhan. Mereka lebih memperhatikan HP mereka. Kalau baterainya sudah lowbat, mereka sangat-sangat cemas. Saudara, padahal yang lebih penting daripada itu, waktu kita ada di dalam kebaktian, yang paling terpenting adalah firman Tuhan, di mana kita harus fokus, berdiam diri sejenak, mendengarkan apa kata Tuhan kepada kita. Tapi orang lebih khawatir, lebih cemas kalau HP-nya lowbat. Ini yang sering kali terjadi. Sehingga ketika dalam ibadah mereka rela pulang atau meninggalkan ibadah hanya untuk memastikan HP-nya itu bisa dicas. Sampai sedemikian rupa, saudara. Orang lebih fokus pada HP mereka daripada ibadah, daripada firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau kita tidak fokus, tidak memperhatikan firman Tuhan, itu sama artinya kita meremehkan firman Tuhan itu. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu dalam Amsal 13 ayat 13 yang berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita datang ibadah tapi kita tidak fokus pada firman Tuhan, kita akan menanggung akibatnya. Saya percaya saudara, maksud dari menanggung akibatnya ini bisa bicara teguran keras dari Tuhan, bisa celaka saudara, bisa ditimpa malapetaka dan lain sebagainya. Dalam Alkitab sudah banyak contoh orang-orang yang mengabaikan atau meremehkan firman. Mereka tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Mereka kena hukuman, mereka celaka, kena musibah, dan tidak sedikit yang mati binasa. Karena apa? Meremehkan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajarkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, untuk menghargai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Hargai mereka. Mungkin pendidikan kita lebih tinggi daripada mereka, tapi selama mereka ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, kita harus mendengarkan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya tidak ikut pembekalan saudara, karena ada pelayanan. Saudara, saya nggak ikut, jadi saya nggak boleh bawa firman Tuhan. Saya mendengar yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kita harus mendengarkan, fokus, memperhatikan firman Tuhan yang dia sampaikan. Jangan kita pandang enteng, kita melihat manusianya yang menyampaikan siapa, saudara, lalu saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan. Saudara, keliru besar. Saudara, kalau seperti itu saudara akan menanggung akibatnya. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara menolak firman Tuhan yang disampaikan, saudara dengar ini baik-baik. Ketika ada orang menyampaikan firman Tuhan, tatap dia saudara. Jangan saudara ngantuk, tidur, saudara sibuk dengan kesibukan saudara. Saudara meremehkan firman. Kalau modelnya seperti itu. Saudara, kalau seandainya seorang yang kaya raya menelpon saudara,
untuk berjumpa dengan dia, padahal saudara sudah tidur, sudah ngantuk sekali saudara. Saya mau tanya, apakah saudara akan mengatakan kepada dia, oh nanti besok saja? Pasti saudara akan berangkat, saudara ketemu dengan dia. Walaupun saudara mungkin sudah ngantuk sekali, saudara waktu ketemu dengan orang itu, pasti saudara mata saudara langsung 100 watt. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, terlebih lagi itu firman Tuhan yang disampaikan. Makanya saudara, saya nggak respect orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Orang, apalagi dia hamba Tuhan. Saya banyak melihat, saudara, saya banyak sekali ikut dalam fellowship hamba-hamba Tuhan. Di saat ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan itu yang duduk di belakang main game, tidak menghormati firman. Saudara, saya dapat melihat di situ bahwa di saat dia khotbah, pasti jemaat juga melakukan hal yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar. Kalau kita mau orang mendengarkan di saat kita menyampaikan firman, kita harus mendengar orang menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara, ada hukum tabur tuai. Satu ketika saudara, waktu saya kuliah, teman saya komplain sama saya, aduh, saya melayani oma-oma, sehingga di saat saya sampaikan firman Tuhan banyak yang tertidur. Nah, saya lihat waktu chapel saudara, dia juga seperti itu. Makanya saya lihat, wah ini kualitas jemaat ini bergantung kepada pendetanya. Di saat mendengarkan firman Tuhan tidur, pasti di saat dia menyampaikan firman Tuhan, orang yang mendengar juga pasti tidur. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Hormati, hargai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus berkunjung di rumah Marta dan Maria, di sana kita dapat menangkap banyak pelajaran, saudara. Marta sangat-sangat sibuk untuk menjamu Yesus. Hospitality-nya, wow, luar biasa. Dia servis luar biasa, saudara. Marta melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sedangkan Maria, saudara perempuannya, hanya duduk diam dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Beda dengan Marta yang sangat sibuk untuk menjamu Yesus. Maria hanya duduk diam dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya Marta protes, karena Maria hanya duduk diam dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sudah perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 10 di sana. Marta, Marta, ini jawab Tuhan Yesus, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, Marta ini kan menyibukkan dirinya sendiri. Padahal yang paling penting di saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya adalah duduk diam dengar firman yang disampaikan sang firman itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau Tuhan Yesus belum datang ke rumah itu, memang pantas kalau Marta itu menegur Maria yang mungkin hanya duduk-duduk diam, tidak mengambil pekerjaan untuk menyambut Yesus. Tapi masalahnya kan Yesus sudah ada di rumahnya. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk membuat beres-beres. Di saat Tuhan Yesus ada di rumah Marta, seharusnya Marta bersikap sama seperti Maria, duduk diam dengar firman. Amin. Itu yang paling penting. Makanya saya ajarkan juga di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Di saat saya sampaikan firman Tuhan, tidak ada yang beres-beres, oh ini kurang piring, oh makanannya kurang, tidak ada lagi.
sudah tidak ada kesempatan. Nanti kalau mau urus itu, kalau sudah selesai firman Tuhan silakan. Tapi selama firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang bolak-balik. Cek piringnya, berapa kurang atau lebih sendoknya, atau kasih masuk makanan. Stop. Di saat firman Tuhan disampaikan itu yang paling penting itu kita duduk diam dengar firman. Saya nggak makan di tempat itu pun tidak ada masalah. Karena yang paling penting yang harus kami hamba Tuhan sampaikan itu adalah firman Tuhan. Itu yang paling penting daripada makanan. Makanan itu nomor sekian. Bisa kita makan di rumah, mungkin hanya makan sama tempe atau telur, ada sambal aja sudah cukup, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita taruh itu di dalam hati kita. Kita memperhatikan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan, karena kita akan menanggung akibatnya kalau kita meremehkan firman. Jadi di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, mari kita mau fokus. Amin. Mari kita mau memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Maria. Yang pertama apa? Maria, dia duduk diam. Dia tidak sibuk seperti saudara perempuannya. Dia tidak banyak ngomong. Atau dia tidak ajak sebelah kiri kanannya untuk berbicara, untuk ngobrol di saat firman Tuhan, tidak. Dia duduk diam di dekat kaki Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, selain dia duduk diam, dia mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Maria memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan sangat-sangat berguna bagi iman kita. Firman Tuhan dengan jelas, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, di saat saudara menyanyi, saudara tidak akan bertambah iman saudara. Di saat saudara berdoa, saudara tidak akan bertambah iman saudara. Firman Tuhan yang saudara dengarkan itu, kalau saudara dengarkan baik-baik, saudara memperhatikan, saudara fokus pada firman Tuhan, itu akan menambah iman saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saya percaya saudara, Maria itu melakukan firman Tuhan. Apa yang disampaikan, dia kerjakan. Amin. Jadi tidak cukup hanya duduk diam mendengar kalau tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara, kalau kita memperhatikan firman, duduk diam, belajar, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 20b di sana. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita melakukannya, itu berarti kita percaya pada firman Tuhan, makanya kita lakukan. Di saat kita melakukan firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah. Dalam bahasa Inggris itu selalu saya katakan, blessed, saudara, itu diartikan dua dalam bahasa Indonesia. Berbahagialah dan diberkatilah. Amin. Jadi di saat kita duduk diam dan melakukan firman Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Artinya janji-janji Tuhan yang ya dan amin itu akan kita nikmati, alami, rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya percaya saudara, kita semua mau diberkati Tuhan.
Makanya saudara perhatikan firman Tuhan yang disampaikan, kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan rohani kita itu firman. Makanya di saat saudara firman Tuhan itu disampaikan, saudara dengar dengan baik. Saudara jangan ganggu kiri kanan, saudara duduk diam. Kalau saudara sudah mendapat message itu, saudara pesan itu, mari belajar melakukan firman. Maka saudara akan mendapatkan kebaikan. Saudara akan diberkati, saudara akan hidup bahagia. Saudara akan mengalami Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu, di saat saudara pergi ke gereja, mari saudara kita mau memperhatikan firman Tuhan. Duduk diam, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan apa yang saudara sudah dengar, lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu memberikan berkat buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang saat ini sedang berduka cita. Berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.